Halo semuanya, saya orang Korea dan sebelum menikah saya pernah mengajar siswa. Belakangan ini, semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar bahasa Korea. Namun, banyak orang mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa ini karena perbedaan bahasa dan budaya. Karena itu, saya ingin membantu kalian belajar bahasa Korea dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Melalui video ini, saya akan menceritakan kisah tentang bagaimana aksara Korea, Hangul, diciptakan. Ini adalah awal mula lahirnya Hangul. Dahulu kala, di salah satu sudut istana dinasti Joseon, seorang raja tenggelam dalam pemikiran mendalam. Dia adalah Raja Sejong. Pada masa itu, rakyat biasa tidak bisa membaca atau menulis aksara Tionghoa yang dikenal sebagai Hanzi. Akibatnya, banyak orang menderita ketidakadilan tanpa bisa membela diri atau mengungkapkan isi hati mereka. Raja Sejong merasa sedih melihat kondisi ini. Dia yakin bahwa rakyatnya memerlukan aksara yang mudah dipelajari, sehingga semua orang bisa menulis dan berbicara melalui tulisan. Namun, menciptakan aksara baru bukanlah tugas yang mudah. Itu berarti menantang tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Di istana, para pejabat konservatif menentang ide Raja Sejong. Mereka percaya bahwa Hanzi adalah simbol pengetahuan dan kekuatan intelektual. Selain itu, Hanzi juga memainkan peran penting dalam diplomasi dengan Tiongkok. Para pejabat berkata, Yang Mulia menciptakan aksara baru akan mengganggu tatanan sosial dan merusak hubungan diplomatik kita dengan Tiongkok. Namun, Raja Sejong tidak goyah. Ia percaya bahwa pengetahuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, tetapi hak semua rakyat. Dengan semangat itu, Raja Sejong memanggil para cendekiawan dari Istana Chifyonjeon untuk memulai proyek rahasia. Para cendekiawan dengan penuh semangat meneliti cara manusia berbicara dan bagaimana suara dihasilkan. Mereka menciptakan huruf konsonan berdasarkan bentuk organ bicara manusia dan huruf vokal yang terinspirasi dari 3 elemen alam: langit, bumi, dan manusia. Dengan prinsip sederhana ini, Hangul perlahan terbentuk. Aksara baru ini sangat inovatif. Setiap huruf mencerminkan bunyi yang sebenarnya, sehingga bahkan bahasa asing pun bisa ditulis dengan mudah. Raja Sejong sangat terharu ketika melihat hasil akhirnya. Ia berkata, "Dengan aksara ini, rakyatku akhirnya bisa menyampaikan perasaan mereka, menulis cerita mereka, dan membela diri dari ketidakadilan." Pada tahun 1446, Raja Sejong secara resmi memperkenalkan aksara ini kepada rakyatnya dan menamakannya Hunminjeongeum, yang berarti suara yang benar untuk mengajar rakyat. Rakyat bersorak gembira. Mereka menulis nama mereka sendiri untuk pertama kalinya, mengirim surat kepada orang yang mereka cintai, dan berbagi cerita yang sebelumnya tak terungkapkan. Hangul menjadi simbol kekuatan rakyat. Dengan aksara ini, mereka dapat menyuarakan perasaan dan pemikiran mereka dengan bebas. Meski telah berabad-abad berlalu, semangat Hangul tetap hidup hingga hari ini. Itulah kisah tentang lahirnya Hangul, sebuah warisan berharga dari Raja Sejong untuk rakyatnya. Di video berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa Hangul dianggap sebagai salah satu sistem aksara paling ilmiah di dunia dan prinsip apa yang membuatnya begitu istimewa. Jika kalian punya pertanyaan tentang bahasa Korea atau Hangul, tinggalkan komentar di bawah. Saya akan membuat video khusus untuk menjawab pertanyaan kalian. Dukung channel ini dengan like dan subscribe, karena itu sangat membantu saya dalam membuat konten edukasi yang bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan salam hangat. Itu saja untuk hari ini. Lain kali, bahasa Korea dievaluasi sebagai ilmiah dan sistematis, dan saya akan dengan mudah memberitahu Anda bagaimana cara membuatnya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain tentang bahasa Korea, silakan tinggalkan komentar. Saya akan membuat video dengan fokus pada pertanyaan yang tersisa di komentar. Saya akan berusaha memberikan nilai sebenarnya. Berlangganan dan menyukai Anda semua sangat membantu dalam membuat video. Terima kasih.